Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan ketemu dengan pengajar-pengajar untuk pendalaman tentang perempuan, tentang remaja, bagaimana menjadi remaja yang baik, remaja yang aktif dan yang lainnya. Ayo kita temuin psikolog kita. Ini ada di salah satu taman di Qatar yang hanya khusus untuk perempuan. Ini suasananya ya. Ini suasananya ada di belakang saya. Jadi khusus perempuan ya ini. Tidak ada laki-laki tidak bisa masuk. Jadi di sini pagi ini cerah banget, hari Jumat. Ada kegiatan tentang Girls Day Out. Jadi kegiatan anak-anak remaja yang dibimbing dan dibina oleh psikolog-psikolog yang ada di Qatar. Psikolog Indonesia dari UI, Universitas Indonesia yang berada di Qatar. Masya Allah. Kita mau denger nih ulasan dari Bu Dina dan juga Bu Fajri selaku pengurus di Sahabatku. Apa sih Sahabatku itu, nanti biar beliau jelaskan. Bu Fajri, Bu Dina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengen tahu nih sebenarnya Sahabatku itu apa sih, kegiatannya juga seperti apa sih, kemudian benefitnya ataupun manfaatnya ataupun apa sih yang kita bisa dapatkan dari Sahabatku ini, apa tujuannya juga. Terima kasih. Kan kita kenalin dulu ya barangkali Sahabatku ya. Jadi Sahabatku ini adalah yayasan yang kita berdirikan bersama-sama dengan beberapa alumni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, di mana dengan beriringnya waktu kita mulai berpikir apa sih yang kita bisa baktikan kepada alma mater kita dan kepada ilmu kita, sehingga kemudian timbullah ide untuk bersama-sama berkumpul mendirikan Yayasan Sahabatku yang khusus di sini bertujuan untuk mendampingi sahabat remaja Indonesia dimanapun berada dalam hal pengembangan diri dan dalam hal konseling yang berkaitan dengan psikologi begitu. Gitu. Ya, jadi itu tujuan awal kita, karena memang selama ini barangkali untuk remaja itu belum terlalu banyak ya yang ada, kan selama ini lebih banyak yang parenting, tetapi terus remajanya sendiri kita pikir juga perlu pendampingan begitu, sehingga itulah salah satu awal munculnya ide untuk mendirikan Sahabatku. Iya. Fajri. Iya. Kenapa kita di awal itu back ke core kita yang paling utama itu adalah konseling online. Iya. Jadi kita pakai aplikasi, ada aplikasi Sahabatku, bisa di-download, bisa di-install gratis dari Google Play Store. Nah itu memang untuk remaja dan dewasa muda. Itu tahun 2016 ya Un ya? Iya, tahun 2016. Nah alhamdulillah gitu ya, makin yang tadinya kita lebih banyak konseling itu lewat email, tahun 2020 kemarin kita relaunch lagi, bentuknya sekarang bisa chatting tuh. Gitu, Masya jadi Allah. enak, bisa istilahnya in real time gitu ya. Gitu ya. Kan kalau sebelumnya mungkin dijawab dalam jangka waktu 3 hari maksimal. Nah, kalau sekarang tuh kalau sama-sama online enak bisa chatting. Masya Allah. Gitu. Iya. Nah tahun 2020 itu juga kita tambah fitur baru, karena ternyata sebelumnya tuh banyak konseling yang masuk itu juga dari orang tua ya Un ya. Iya, orang tua. Yang nanya soal pengasuhan anak gitu kan, kok padahal kita hanya untuk remaja gitu. Akhirnya kita buka satu lagi Sahabat Ayah Bunda. Begitu. Gitu. Dan Masya Allah dengan bentuk yang baru ini itu ya Mbak Retno, konselingan yang masuk itu langsung drastis naik gitu. Begitu ya. Jadi tidak menyangka juga ya, ternyata gitu. selama ini
banyak yang memerlukan konseling ya, atau merasa mereka itu tidak bisa mengelola sendiri masalah-masalah psikologisnya, sehingga mereka mudah-mudahan ya terbantu dengan adanya konseling online melalui Sahabatku gitu. Jadi tidak hanya untuk sahabat remaja, akan tetapi juga sekarang kita sudah punya sahabat ayah bunda. Nah selain itu ya, jadi kita punya konseling online melalui aplikasi. Kita juga akhirnya memang melihat juga adanya kebutuhan untuk sharing ya, tapi mungkin lately kita tidak bisa offline. Jadi kita juga memberikan webinar yang kita buka untuk umum, yang rutin kita lakukan secara 3 bulan sekali ya untuk webinar, dan untuk acara mingguan untuk tetap engage dengan kebutuhan, dengan tetap dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Kita rutin mengadakan SMS, yaitu Sabtu malam bersama Sahabatku. Itu dalam bentuk IG live. Ya, dimana kita mendatangkan beberapa narasumber. Ya pernah waktu itu ada Bang Sandiaga Uno juga sudah pernah menjadi narasumber kita. Kemudian beberapa ahli yang cukup prominent ya di bidangnya kita undang menjadi narasumber di Sabtu malam bersama Sahabatku SMS. Dan besok pun insya Allah akan ada juga. Jadi itu kita adakan 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya. Sekarang 2 minggu sekali ya. Gantian. Sahabat ayah bunda dan sahabat remaja 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia di Insta Story IG Live Sahabatku. Masya Allah. Apa sih sebenarnya contoh-contoh apa saja gitu, kendala-kendala masalah yang dihadapi remaja? Terutama setelah pandemi ya. Ternyata banyak ya. Banyak banget. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang itu dari kategorisasi konseling yang masuk itu Mbak Retno, sekarang yang peringkat pertama adalah kecemasan. Kecemasan gitu. Itu sampai ribuan gitu ya. Masya Allah. Ya Allah. Peringkat pertama itu, peringkat kedua masih tetap yang favorit yaitu percintaan. Masya Allah. Namanya anak muda ya, pasti kan nggak jauh-jauh dari itu. Dan yang ketiga konflik dengan orang tua. Gitu. Itu 3 besar. Gitu. Jadi lucu ya. Di sahabat remajanya curhat tentang orang tua, tapi begitu di sahabat ayah bunda curhat tentang remajanya. Jadi ternyata memang itu ya barangkali yang sekarang ini cukup trending, apalagi kalau misalnya selama lockdown, selama karantina ini anak dan orang tua terpaksa berkumpul di dalam rumah terus. Gitu. Jadi ya disitulah ternyata konflik-konfliknya muncul. Masya Allah gitu ya. Yang paling kelihatan sih menurut saya ya dalam kurun waktu ini ya, pandemi ini lah ya. Iya. Selama setahun terakhir ya. Setahun terakhir ini. Ya, jadi memang sejak kita launching kembali bulan Oktober ya, kalau nggak salah itu bulan Juli 2020 itu jumlah konseling yang masuk aja sudah hampir 10.000 konseling yang datang masuk melalui online aplikasi. Nah, memang cukup menjadi concern ya. Kenapa sih dengan anak-anak kita ini? Kenapa sih terlalu cemas? Kenapa sih apa-apa dikit mereka tuh condong aku bunuh diri aja, aku mau pergi saja dari dunia ini. Sehingga kita menimbulkan pertanyaan juga ke kita, apa sih kenapa mereka tidak bisa mengelola emosi? Makanya salah satu cara yang kita pakai tadi melalui SMS untuk lebih mendekatkan diri dengan remaja. Kemudian juga alhamdulillah karena kita di Qatar ya, barangkali restriksinya sudah tidak terlalu ketat. Jadi kita tadi pagi baru saja mengadakan juga semacam sesi kecil dengan beberapa putri remaja, di mana kita mengajarkan kepada mereka teknik-teknik simpel untuk mengelola emosi. Jadi ya sedikit yang kita lakukan itu mudah-mudahan bisa membantu, dan barangkali memang kita di sini dari Sahabatku juga barangkali memang perlu lebih kerja keras lagi ya, gimana caranya biar semakin banyak remaja yang semakin terbantu dengan apa yang kita bisa bagikan sedikit. Gitu Mbak Retno. Iya, terima kasih informasinya. Semoga Sahabatku semakin bermanfaat, makin berkah buat pengurus-pengurusnya, dan semoga semakin berkurang permasalahan remaja di Indonesia. Amin. Jadi ini pagi ini kita mengumpulkan anak-anak untuk yang mau ikut program Sahabatku yang dibimbing oleh psikolog-psikolog dari Universitas Indonesia terutama. Sahabatku itu
mereka menangani berbagai macam persoalan remaja. Banyak sekali, bahkan sehari itu ratusan kasus yang ada di Indonesia terutama. Dan ini anak-anak yang di Qatar kebetulan dibimbing oleh beberapa orang dari psikolog yang ada di sini. Sahabatku sendiri itu dia mempunyai banyak sekali psikolog yang lain. Ternyata permasalahan anak-anak di remaja saat ini di Indonesia, Masya Allah, luar biasa kompleks. Jadi kalau mau berkonsultasi tentang anak remaja ataupun anak-anak remaja itu sendiri, silahkan datang ke sahabatku. Bisa dicari di internet. Ini pesertanya, salah satunya anak saya. Hai Aisyah. Hai. Karena ada security, kita juga dilihat ya, dan kita hanya mau make sure bahwa even though we're doing this get together, we're still going to observe safety. And also ada hand sanitizer over there, and ada extra mask if we need. And also if somebody has an accident, you know what? Ada Tante Fajar juga sudah bawa just in case ya, if you need it. Ada first aid juga sudah ada. And if you want to go to the toilet, kalau misalnya intinya body and mind itu related. Jadi kalau misalnya body kita mau bergerak, emotion kita itu cenderung juga lebih aktif. Jadi tidak hanya memikirkan hal yang jelek dan semacamnya. Dan belajar paddling ini juga membutuhkan fokus dan konsentrasi, karena ada balancing, ada segala, dan at the same time ada physical activity. Itu bagus untuk meningkatkan hormon happy. Jadi hormon happy itu ada 4. Makanya makan terus. Nah, hormon happy itu ada 4. Salah satu cara untuk meningkatkannya adalah dengan physical activities, dengan kena udara matahari itu segala macam. Jadi ini semua tujuannya untuk memboost mood, untuk memboost happiness, untuk pain reliever juga, untuk menghilangkan stres. Jadi semua itu kita lakukan. Ya, salah satu bentuk self care. Karena kalau self care kita itu jelek, itu bawaannya kemana-mana.